Muhammad Rizik Syihab atau Rizik, sebuah nama yang sejak saya kecil sudah akrab di telinga. Saat itu era sekitar tahun 90-an, Rizik sudah sering muncul di berbagai pemberitaan surat kabar atau televisi. Kisruh, ricuh, rusuh, kekerasan, pentungan, caci maki, penghinaan, kata-kata kotor, senjata tajam, kumpulan massa, konvoi, sweeping, mobil komando, sidang, pengadilan, dan lain sebagainya. Itulah yang identik dengan Rizik bersama organisasi FPI-nya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, bahasa ragu-ragu. Saya bilang begitu. FPI melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Entah sudah berapa orang yang terluka, cacat seumur hidup, trauma secara psikologis, rugi secara materi, meninggal dunia, dan lain-lainnya. Selama 32 tahun FPI seperti sebuah duri dalam tubuh Ibu Pertiwi yang memiliki baju kebinekaan dan keragaman dari Sabang sampai Merauke. Tak terhitung banyaknya kasus yang menimpa organisasi ini, dari ulah anggotanya kelas RT sampai pucuk pimpinannya, yaitu Rizik Syihab, yang oleh para pengikutnya dikultuskan sebagai imam besar, sampai baliho pun dihormati. Hampir di setiap pergantian presiden di Republik ini, Rizik keluar masuk hotel Prodeo. Residivis layak disematkan, tapi itu sama sekali tidak membuatnya jerah. Terbukti puja-puji para pengikutnya kian menjadi-jadi. Dan di era Presiden SBY, FPI berkembang sangat pesat. Di era pemerintahan SBY, organisasi ini seperti diberi panggung unjuk gigi. Perselisihan, kericuhan, dan kekerasan sering menghiasi layar kaca. Bosan dan muak, tapi rakyat bisa apa? Sejak adanya FPI dan juga ormas yang sejenis, nilai-nilai toleransi antar sesama terkikis secara perlahan. Intoleransi meningkat pesat, paham HTI, Wahabi mulai merangsek seperti dibukakan jalan. Di masa itu FPI seperti dibiarkan liar, maka tidak heran jika diasumsikan oleh masyarakat organisasi ini sepertinya digunakan untuk kelanggengan sebuah kekuasaan. Ada kelompok-kelompok yang kemungkinan juga dari luar dengan pendanaan untuk membentuk FPI ini menjadi sebuah organisasi dalam bentuk keislaman untuk berbenturan dengan pemerintah, atau dipakailah mereka sebagai sebuah kendaraan. Nah, siapa tokoh-tokohnya ini yang nanti akan dilakukan penyelidikan oleh. Buktinya selama pemerintahan SBY tak terhitung banyaknya kekerasan yang terjadi dan paling sering membubarkan pengajian yang diadakan oleh Gus Dur, salah satu yang paling membekas tahun 2008 di Monas, dan masih banyak lagi. Rizik ini juga tak segan-segan menghina Gus Dur dengan serendah-rendahnya manusia, sampai menyerang visi beliau dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku cucu Nabi. Nah, jadi kalau Gus Dur mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar, dia tidak tahu apa-apa. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Rizik berani karena merasa punya masa dan celakanya pengikutnya konon rata-rata orang yang jongkok. Jadi ketika kebatilan dibalut oleh agama, cucu Nabi, pakaian jubah dan sorban menjadi sah dibatok kepala mereka. Jadi yang orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain. Kita sama orang tolol itu kan ya, bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Padahal sangat jelas saat itu Gus Dur selain seorang ulama dengan 40 juta pengikutnya juga mantan presiden keempat. Akan tetapi SBY sepertinya tak berdaya atau memang sengaja tidak melakukan tindakan keras terhadap FPI. Sampai almarhum Gus Dur kala itu punya mimpi karena geram bahwa suatu saat akan membubarkan FPI. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, bahasa ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya sendiri juga sampai sekarang tuh masih ingat wasiat Gus Dur itu dia ingin membubarkan organisasi kelompok Islam radikal, garis keras.
Yang waktu itu tahun 2000-an, tahun 2008 Gus Dur pernah bilang, bubarkan saja itu, kayak MMI, kemudian HTI, kemudian FPI. Akhirnya, melalui pemerintahan Jokowi, mimpi Gus Dur terwujud dan disampaikan oleh Mahfud, salah satu orang terdekatnya. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Meski rekam jejak baik secara organisasi dan pribadi sangat buruk sekali, tetapi entah mengapa masih saja ada tokoh yang membela FPI. Contohnya, kalau di era sekarang seperti Fadlizon, Rocky Gerung, Refli Harun, kader partai oposisi dan lain-lain. Dan kini rakyat bisa sedikit bernafas lega. Setelah duri yang melukai negeri ini dicabut dari akarnya, tinggal sekarang Rizik menerima akibat dari apa yang telah dia perbuat. Hukum tak bertuai berlaku bagi siapa saja. Vonis hakim telah dijatuhkan, 4 tahun Rizik harus mendekam dalam penjara. Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Rakyat berharap kasus susulan terungkap, terutama terkait peran Munarman mantan sekjen FPI dengan dugaan teroris. Vonis hakim diselingi lawakan, Rizik bak bocil kalah dalam sebuah permainan sesama teman di halaman sambil melek. Rizik mengancam hakim dengan mengatakan sampai jumpa di pengadilan akhirat kelak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bagi saya lucu, soalnya dia yang mengatur dan punya akhirat. Terlihat stres dan depresi berat, dan dia merasa dekat dengan sang pengadil di sana. Padahal ada hukum sebab akibat mengapa dia sampai di titik ini. Lalu mengapa ancaman Rizik terhadap hakim sampai harus nunggu di akhirat? Mengapa tidak dia ucapkan pengadilan di dunia saja, yang sama-sama masih dijalani bersama? Nah, ini yang menarik. Secara psikologis dia tak bakal berani mengatakannya. Dia tahu persis akibatnya jika sampai mengucapkannya bisa fatal dan menghantam diri sendiri. Sebab hati kecilnya tak dapat dibohongi, dia memang salah. Dia kalah gentleman sama seorang Ahok yang acap dihina kutil babi dan kafir. Adapun masa Ahok hanyalah para relawan bukan orang bayaran. Masa Ahok datang bukan untuk menekan tapi hadir sebagai simpatisan, membawa kedamaian, menguatkan Ahok yang dikeroyok jutaan orang. Ahok tidak mengancam hakim setelah vonis dijatuhkan. Dia terima dengan lapang dada, kesatria dan berjiwa besar, bahkan membukukan badan tanda hormat atas putusan. Dan sekarang kita lihat orang yang menzolimi Ahok satu persatu tumbang, termasuk Rizik Syihab menerima hukumannya di dunia. Jadi tak perlu jauh-jauh bicara pengadilan akhirat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.